Ya, klarifikasi saya terkait hal tersebut sudah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya ya, terkait penyampaian saya. Yang penting saat ini kita memahami bahwa apa yang sedang terjadi kemarin itu sudah dibawa ke ranah hukum. Jadi pihak NP berusaha untuk menyampaikan ke publik dan kelihatannya serius, dan sekarang sudah masuk upaya hukum beliau kepada saya dengan melaporkan saya di Polda Metro. Ya, terus untuk langkah abang sendiri antisipasinya gimana, Bang? Baik, pertanyaan yang bagus. Antisipasinya adalah saya sebagai seorang advokat, sebagai penegak hukum juga, ya tentunya kita juga harus menghormati hukum. Saya menyampaikan hal-hal yang tidak berkenan kepada beliau, saya melakukan permintaan maaf. Dan itu terpisah antara etik dengan hukum, ya kan. Jadi secara etik, apapun yang terjadi ketika saya melakukan hal yang menyakiti perasaan orang lain, ya saya harus meminta maaf, dan itu saya lakukan. Bahkan mungkin lebih berkali-kali ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Permintaan maaf itu hanya saya memperbaiki etik saja. Nah, cuman dengan adanya pelaporan tersebut, sontak kaget saya. Karena apa? Saya waktu itu sudah berbicara banyak dengan teman-teman di salah satu live platform virtual, dan di situ ada juga yang menyatakan bahwa sahabatnya dia ya, yang kemarin disomasi juga sama Alvin Lim, menyatakan bahwa saya sudah berdamai dengan NP, tapi faktanya kan besoknya dilaporin. Tapi nggak apa-apa, itu memang hak hukum warga negara untuk melakukan hal tersebut, kira-kira teman-teman. Tapi ada upaya dari abang untuk berdamai, itu berusaha berdamai gitu. Baik, maka itu dengan permohonan maaf saya itu adalah mencerminkan saya sudah tidak lagi di perkara tersebut, ya kan, dan saya juga sekarang sudah bukan kuasa hukumnya Agus setelah saya resmi dikeluarkan oleh Ketua Tim Bang Paratabas. Ya, maka awalnya saya kaget sehingga saya juga melakukan press conference di kantor saya terkait pelaporan tersebut, ya kan, sampai saya menyampaikan beberapa hal pembelaan di publik. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya 49 hari ya, tepat hari ini, saya nggak pernah berstatement lagi di media manapun. Tujuan saya adalah menjaga kondusivitas, ya, menjaga eh, ketenangan dari kasus ini, yang sehingga kita tahu semuanya bahwa kasus ini udah blunder ke sana kemari, udah capek sebetulnya. Makanya saya mengurangi dan mencoba saya mundur, ya kan, dan saya tidak dan jarang untuk berstatement saya di media, meskipun dari press conference kemarin ada yang tidak berkenan kembali terkait upaya yang akan saya lakukan. Itu kan sah-sah saja, wajar-wajar saja, karena saya juga apa namanya, tidak ada pasal yang melarang saya untuk melaporkan seseorang, itu wajar-wajar saja. Tapi setelah kita berbicara dengan sahabat-sahabat terbaik ya, yang kebetulan juga kenal dengan NP, diberi masukan, diberi saran, ya saya hanya bisa menjawab saya bagian seseorang yang sekarang mengkondusivitaskan perkara ini biar tidak tambah runyam. Dengan diam kan bukan berarti saya tidak melawan, ya. Namun sekarang kelihatannya sedang mereka sedang memperhatikan saya dalam statement-statement saya. Maka dari itu saya juga nggak mau apa yang ditanyakan oleh media atau apa yang saya rasakan, ya, sehingga terpublikasi ke publik menjadi runyam masalah ini. Itu kira-kira teman-teman. Bang, selain itu bang antisipasi antisipasi secara hukum, bang kan abang dilaporin. Ya, Tapi abang ada gak antisipasi secara hukum untuk bertanya, bang? baik. Kalau kemarin menggebu-gebu, saya
begitu kejadian NPL melaporkan saya, besoknya saya menggebu-gebu dan kita pun sudah persiapkan beberapa banyak bukti ya. Tapi waktu sepulang dari LQ Law Firm, Bang Alvin Lim, saya bersilaturahim dan saya sebagai rekan sejawat saling mensupport. Tapi perlu dicatat bahwa saya belum menandatangani surat kuasa untuk Agus. Bahkan kalau statement dari Bang Farhat Abbas, ya Agus pun ditolak, Alvin Lim pun ditolak. Berarti kan saya juga harus berdiri sendiri menjadi defender kepada diri saya sendiri untuk membela diri saya sendiri. Akhirnya waktu keluar dari rumah Bang Alvin Lim, saya ketemu Bang Firdaus. Cerita banyak dengan Bang Firdaus. Ya beliau menyampaikan jangan dululah brother, mending kita tabayun dulu kan gitu. Ya sampai sekarang hampir seminggu ya. 7 kali 24 jam saya diam saja, tidak bermanuver ke sana kemari. Apalagi saya lihat statement-statement dari para pengacaranya NP, baik Bang Jos itu sahabat saya, Bang Yoman pun sahabat saya, dan saya pun sudah berkomunikasi dengan Pak Jenderal ya, Irjen Pol Riki Sitohang, Purnawirawan, dan ya kita harus meminta saran dong dari rekan-rekan sejawat kita. Akhirnya beliau juga berstatement baik, memberikan support segala macam. Ya tentu saya belum ya. Jadi bahasanya saya tidak akan melaporkan, saya belum Pak. Bahkan mungkin tidak perlu bagi saya. Karena apa? Karena saya sudah terukur. Pelaporan NP ke saya sudah terukur, ya kan? Dari mana terukurnya? Ya mungkin saya kan nggak tahu sampai saat ini. Saya belum tahu, nunggu dipanggil aja nanti di Polda. Belum tahu isi laporannya apa, makanya saya bukti-buktinya saya persiapkan dari soal A, B, C, D segala macam kan. Ketika dipanggil oleh pihak kepolisian kita harus mengumpulkan banyak bukti dan saksi kan begitu. Ya itu sudah saya persiapkan. Intinya bahkan kalau saya juga nggak penting kalau menurut saya untuk menyiapkan barang bukti karena kita kan sudah tahu ya teman-teman di Undang-Undang ITE pasal 1 tahun 2024 tentang perasa pasal 27A. Di situ juga dikatakan barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum di Undang-Undang ITE yang mendasar kepada tuduhan. Saya kebetulan sudah berkomunikasi dengan dua ahli, dua profesor, salah satu dosen saya, juga salah satu pimpinan lembaga. Saya menyampaikan tentang apa yang saya alami. Jadi begini teman-teman, memang betul. Kan saya lakukan satu kali Pak, tidak berkali-kali. Dan saya juga sudah meminta maaf. Kita tahu Nebis and Idem itu sangat memuliakan perdamaian. Negara juga sangat menyarankan untuk restoratif. Saya menyambut itu, saya nggak hina, saya nggak rugi untuk meminta maaf. Sampai kemarin itu saya di Komal-Komal, ada yang tahu rumahnya Teh Nopi nggak? Ada apa Bang RD? Ya saya mau minta maaf. Nggak hina buat saya, karena sadar ketika saya sudah melakukan etik dan menurut khalayak orang banyak salah, ya saya minta maaf. Minta maafnya RD Law sampai ke Densu, sampai ke Gary Julian, ya kan, sampai ke ngomong-ngomong di teman-temannya Komal. Tapi itu saya harus perjuangkan karena dosa yang paling besar di agama kami itu dosa sesama umat. Ya kita kan nggak tahu kalau seandainya besok NP sudah berpulang ke rahmatullah, saya belum dimaafkan dosanya kan dosa Pak. Itu dalam etik saja. Kalau laporannya silahkan saja. Silahkan saja kita hormati proses hukum. Saya akan hadapi secara tanggung jawab saya sebagai orang yang dituduhkan mungkin ya. Padahal kalau saya bahas di situ teman-teman mengingatkan silakan dibuka lagi video lengkapnya dan memang di situ saya berstatement. Statement saya adalah apa perlu dia ya saya bongkar pemain narkoba. Yang pertama perasaannya pertanyaan. Yang kedua, coba lihat di kamus KBBI ada nggak pemain narkoba? Nggak ada. Adanya pemain sepak bola, pemain sinetron, pemain film itu ada. Jadi tidak substansial dengan hal tersebut.
Saya pikir kemarin pun sebelum lihat dengan teliti yang saya sampaikan ke ahli ya, Pak Profesor, saya kira saya menyampaikan hal itu, ternyata ya mungkin di saat saya kalut, marah, karena memang faktanya waktu itu sedang memanas kasusnya, Tuhan menyelamatkan saya dengan perkataan tersebut. Tapi itu dalam konteks hukumnya ya. Kalau dalam konteks etika, norma, nilai-nilai kepatutan, saya tetap mengedepankan minta maaf. Dan alhamdulillah banyak sekali sahabat-sahabat, kawan yang mengapresiasi pernyataan saya tersebut. Karena begini, teman-teman, di samping saya di sini mewakili diri saya sendiri, saya juga punya keluarga. Saya juga punya lembaga, saya bernaung di organisasi advokat yang besar. Apa mungkin ketika apa yang saya sampaikan di publik, teman-teman saya juga masih mau menjadi teman-teman saya? Yang saya pertimbangkan itu. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang menyampaikan dengan narasi-narasi yang baik, Bang. Permintaan maaf itu nggak hina. Permintaan maaf itu adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh agama kita, dan selayaknya juga kita hidup bersosial, tentunya kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Begitu kira-kira teman-teman. Tapi gini loh Bang, kayak menurut pihak NP, Abang telah diduga mencemari nama baik. Terus, tapi sekarang Abang minta maaf. Apakah itu artinya Abang mengakui Abang telah melakukan itu atau gimana Bang? Konteksnya sudah saya jelaskan ya. Ketika kita berbicara di ruang publik atau dimanapun ya kan, terus ada orang yang tersinggung ya kan, kan selayaknya kita meminta maaf. Benar atau salahnya permintaan maaf itu juga tidak hina. Permintaan maaf itu tidak menjudgment kalau saya. Yang paling hina itu, yang paling salah itu orang sudah bersalah, tidak mau mengkoreksi dirinya. Ya kan, orang yang ini kan rasa, Pak. Ini rasa. Rasa itu melahirkan etik kan gitu. Nah, ketika saya menyinggung perasaan orang lain sampai NP membuktikan dirinya tidak terlibat, sampai tes rambut segala macam. Berarti kan saya sadar, oh ya, NP itu posisinya sakit hati. Nah, dari situ apakah salah saya meminta maaf? Kan ini urusannya personal gitu loh. Antara saya dengan dia gitu loh, juga publik. Nah, terus kalau saya sampaikan tentang apa yang tadi kawan-kawan media sampaikan kepada saya, apakah saya merasa saya tidak harus menjawab karena permintaan maaf saya itu baik. Yang salah itu adalah orang yang sudah melakukan sesuatu hal yang menyakiti perasaan orang lain, terus dia sombong dengan kesalahannya, tidak mau melakukan perubahan, tidak sadar dengan etik sekelilingnya dan sebagainya. Itu yang salah kalau menurut saya, teman-teman. Oke, lalu Bang, ada kan beberapa poin ya, maksudnya diduga dosa-dosa itu. Apa aja sih Bang? Ya kalau menduga sah-sah saja, cuman kan jangan sampai terpublish dengan hal-hal yang nanti menjadi acuan keributan di dalam perkara ini. Saya memang kemarin menyatakan di statement saya bahwa ketika saya dilaporkan, saya pun sudah niat sebetulnya waktu itu. Ya dengan yang kita tahu kan bahwa seseorang yang memiliki KTP ganda itu kan perbuatan melawan hukum. Nah dari KTP ganda itu melahirkan apa, dibuat apa, kan gitu penelusurannya kan begitu. Tapi saya nggak mau bahas itu, karena saya sudah close apa yang saya sampaikan. Karena sampai saat ini saya belum berniat untuk melakukan pelaporan balik. Karena pertimbangannya satu bahwa apa yang saya lakukan itu secara etik sudah saya lakukan langkah-langkah yang baik. Adapun mungkin secara hukumnya nanti ya kita tinggal ikuti saja mekanismenya. Ini kan baru saya dilaporkan ya kan. Belum hal-hal lain yang memang terlalu jauh lah, belum sidik, lidik, gelar segala macam ya kan. Kan nanti juga saya dipanggil. Saya dipanggil ya saya sampaikan apa adanya ya kan. Dan tentunya dengan bukti-bukti dan saksi yang harus saya persiapkan kan begitu. Kalau memang tapi kalau menurut kawan-kawan ahli, nggak perlu saya membuktikan itu, karena saya tidak menuduh. Kalau memang nanti penyidik ingin tahu dasar-dasarnya, ya kita juga harus memberikan bukti-buktinya dong. Bukti berikut saksinya. Jadi jalani saja, nggak usah
Sekarang kalau pesan dari apa namanya kawan-kawan yang bijak itu nggak terlalu memperkeruh lagi. Sebetulnya kemarin itu teman-teman, ketika saya juga sudah nyaman komunikasi satu live dengan Teh Nopi, saya tuh sebetulnya udah pingin menarik diri. Udah lama saya pingin menarik diri, udahlah menarik diri lah. Nah sekarang kan saya sudah melakukan hal-hal yang dituntut oleh eh, etik kan gitu. Ya setelah itu ketika saya mundur ya sudah. Jadi RDLW ini bagian yang tidak membuat kusut lagi perkara ini. Selesai gitu loh. Udah pingin menjauh, udah pingin mundur semenjak 2 bulan yang lalu mungkin ya. Nah cuman kan tiba-tiba kalau bertanya ini masalahnya pingin kondusif, pingin nggak selesai. Kalau saya mengutip dari bahasa eh, Bang Riki Sitohang ya, Jenderal Purnawirawan, udahlah kalau yang udah minta maaf itu udahlah gitu kan. Nah, tapi kan itu hak bagian dari dia. Saya tidak bisa membatasi hal tersebut. Ya akhirnya saya ikuti aja lah prosesnya gitu kan. Kalau nanti ada law lagi meledak-ledak lagi, teriak-teriak lagi, sana sini lagi, nggak bakal karu-karuan kasus ini. Lagian saya ini siapa sih ya? Waktu itu saya cuman ya sampai sekarang pun kan malah saya mendapatkan tekanan dari rekan sejawat saya yang ya nggak penting lagi saya harus apa namanya ikut terus ada dalam kasus ini. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih Bang, mungkin obrolan Abang sama bos PH NP yang udah terjalin komunikasinya seperti apa? Sebetulnya PH-PH-nya NP itu sahabat-sahabat saya. Oke, Bang. Ya, ya Bang Jos, Bang Yoman. Ya, itu kan sahabat-sahabat saya, tiap hari kita berdiskusi, saling mensupport. Kita baik. Nah, terus kan itu juga bagian sosial dari kehidupan kita. Walau bagaimanapun mereka membela NP, dia juga sahabat saya. Saya meminta suatu pendapat ke dia kan nggak ada salahnya. Akhirnya beliau mensupport. Ya, sebetulnya kawan-kawan saya yang membela NP juga profesional kok. Ya, yang melaporkan kan niat dia melaporkan, bukan keinginan dari PH-PH-nya NP. Jadi kita sama-sama menghargai saja. Begitu kira-kira teman-teman.